Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Hari ini much better ya, mendingan dibandingkan kemarin. Dan good newsnya adalah hari ini kita dapat dari komoditi ya. Siapa yang tadi ikut live IG kita bersama Henan Putria Sekuritas? Ya, saya tadi udah sempat singgung ya bahwa Indonesia di tengah kondisi transaksi minim, tekanan inflasi, akan dinaikkan suku bunga The Fed, sampai rasanya kok orang mending kita jangan trading dulu deh ya, karena banyak sentimen-sentimen yang mungkin nanti akan jadi tekanan yang luar biasa buat ekonomi dunia. Tapi Indonesia di tengah kondisi penuh tekanan itu masih berpeluang untuk menguat karena ada katalis positif dari naik-naiknya harga komoditi dunia yang mana adalah salah satu kekuatan utama, salah satu perdagangan Indonesia yang mana ekspornya cukup besar dan membuat neraca perdagangan Indonesia bisa bisa positif. Dan tentu saja ditambah lagi, didukung lagi dengan akan mungkin dirilisnya laporan keuangan kuartal kedua, dan harusnya sih rapotnya bagus ya, hijau ya, naik kelas semua lah. Karena apa? Karena satu, pasti ada selisih kurs ya, pasti ada selisih kurs, dan harganya juga bagus. Harga komoditi batu bara saat ini lagi tinggi, apalagi dalam beberapa waktu kemarin ini naiknya juga lumayan ya, sudah di atas 400 US dollar per metric ton. Ya, kalau belum turun hari ini, tapi hari ini saya lihat tadi sempat sekilas sih oke ya, masih naik. Jadi itu katalis positifnya tuh untuk bagi emiten-emiten batubara, dan bobotnya cukup besar emiten batubara ini di sektor energi. Yang mana kalau saya lihat berarti overall ya bisa menjadi pelipur lara lah ya. Jadi di saat kita nyangkut, di saat kita lagi galau, dapat profit dari emiten batubara. Emiten batubara apa aja sih Pak yang bisa bikin profit? Banyak sih sebenarnya ya. Ya, tadi udah kita singgung ya, ada Adaro, PTBA, ITMG, Indi, Harum, ya banyak banyak ya. Dan kalau disuruh pilih best of the best, ya saya sih lebih jagokan ITMG dan Adaro ya di antara semua. Jadi, tapi semua kembali lagi ke Bapak Ibu masing-masing. Pendekatan saya lebih ke arah teknikal aja sih sebenarnya. Nggak ada bilang, oh berarti apakah laporan keuangannya kinclong sekali? Nggak. Mestinya sih semua sama-sama aja gitu ya. Jadi, kembali lagi ke kesenangan masing-masing. Ada yang bilang kalau batu bara, ngomong batu bara, teman-teman semua pada ingatnya bumi, ingatnya Toba termasuk nggak ya? Terus RMKE ya, ya yang lapis legit lah istilahnya. Wah, batu bara, doit dong Pak, atau bumi dong gitu ya. Bisa nggak? Bisa, semua bisa terjadi. Dan bisa naik juga, bumi juga naik. Kemarin saya rekomendasikan bumi, bumi hari ini naik. Tapi saya kalau buat rekomendasi keluar untuk beli sebaiknya yang mana, kalau ditanya antara bumi, Adaro, ITMG pilih yang mana, ya jelas nggak usah ditanya lah gitu loh ya. Jadi ya itu bukan berarti saya mendiskreditkan salah satu emiten, bukan. Tapi ya kita memperhitungkan juga bibit-bibit bobotnya. Bumi naik bukan karena harga komoditinya, tapi karena ada private placement ya. Konversi hutang, lagi-lagi konversi hutang. Aduh, katanya perusahaan untung, tapi kok utangnya kayak gitu ya, dan konversi mulu. Jadi saham. Artinya otomatis ya terdelusi lah ya teman-teman yang posisi lagi punya, lagi posisi hold. Oke, coba kita cek sektoralnya, IHSG-nya bagaimana? IHSG, kondisi IHSG saat ini gimana sih? Kita coba lihat. Toh secara saat ini kita lihat membaik, market membaik, tapi bagaimana dengan kondisi chartnya? Nah, itu dia ya. Kalau kita lihat, dia nguji support malah ya, nguji support. Dia nguji support selendang. Jadi artinya turun lagi dong Pak. Ya, enggak sih. Kita lihat dalam beberapa waktu ini IHSG tidak buat lower low. Ya, dan itu jadi katalis positif. Artinya apa? Artinya yang walaupun dia bergerak di sektor di support,
Tapi kita harap dia bisa lanjut naik lagi cepat gitu ya, bisa rebound. Karena dia tidak buat lower low. Jadi ini lebih ke arah sentimen karena mungkin lebih dari sisi teknikal juga kali ya. Nggak tahu juga. Tapi ya itu. Jadi kalau berdasarkan pola-pola sebelumnya, kalau dia selama dia masih bisa bertahan, tidak buat lower low, masih cukup relatif cukup aman. Tapi apakah berarti tidak bisa tiba-tiba dibanting? Bisa saja dibanting. Ingat, 2 hari ini nanti akan dirilis data ekonomi dari Uncle Sam ya, dari negara Paman Sam. Rilis yang diantisipasi yaitu inflasi bulan Juni, dan jika naik lagi di atasnya bulan Mei, wow, berarti Amerika benar-benar udah terancam masuk resesi. Dengar, saya baca-baca berita udah 30%, 30% terindikasi resesi. Dan ya kalau resesi Amerika bagaimanapun juga adalah tulang punggung ekonomi dunia ya. Jadi ya tetap impactnya selalu kurang baik. Dan nanti ujung-ujungnya The Fed juga naikin suku bunga dan bla bla bla. Otomatis kayak sekarang ini kan asing bukan net sell ya, minus 199,3. Ya, mungkin kalau The Fed naikkan suku bunga, ya yang keluar kembali ke sana ya bertambah otomatis. Mereka jauh lebih aman, mungkin pegang safe haven lah istilahnya, daripada Indonesia yang saat ini lagi penuh tekanan ya, entah marketnya itu atau karena memang aksi jual sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi composite ini pada dasarnya overall dia selama tidak buat lower low, bolehlah kita optimis ya. Masa sih kita kayak gini kita kutukin terus malah kita bilang wah ini koreksi terus nih gitu ya. Jangan. Kita berharap tetap rebound. Walaupun potensi untuk koreksi terbuka lebar juga ya. Nggak heran gitu. Oke, itu tadi komposa kita. Sekaligus kita langsung pindah ke sektoral. Bagaimana dengan sektoralnya? Wow, ada ekspresi keren banget ya. Ada ekspresi keren. Terus consumer cyclicals. Ya, dibilang keren banget. Nggak bisa keren. Nggak bisa dibilang keren karena dia merah. Tapi good newsnya adalah dia tidak buat lower low. Jadi kita berharap bisa segera rebound lagi. Sektor energi, wow, ini naik. Kalau sektor ini bagus ya, kalau lihat dia bisa besok bisa lanjut lagi, hijau lagi, dia melampaui hari ini, distribusi dan volume yang juga bagus, berarti dia secara tren balik ke tren uptrend, tren naik. Finance, nah mungkin ini jadi pemberat indeks ya, karena dia belum mampu keluar dari sektor, dari bottom supportnya. Moga-moga bisa segera rebound. Dan sektor healthcare, nah ini tadi saya sudah bilang ya waktu di live IG, kalau saya pada dasarnya saya kurang suka emiten ini, jujur aja. Kenapa? Karena kalau emiten ini naik, sering kali dibarengi dengan, ya kalau saat ini kan yang tema kekinian adalah COVID-19, jadi angka penderita COVID nambah lagi. Ya per hari ini dengar-dengar bisa sampai 10.000, wah repot juga gitu kan lama-lama. Terus sektor industri rebound dari support, overall juga masih oke menurut saya, tapi lagi di support, jadi harusnya sih fine-fine aja sih, harusnya ya. Enaknya kalau beli saham di support, kenapa? Fine, karena kalau dia turun, cut loss-nya nggak terlalu dalam. Tapi kalau dia rebound, wow, upside-nya besar ya, sampai sini nih. Lumayan kan? Terus habis itu ada infrastruktur. Infrastruktur juga lagi sideways, tapi secara overall dia masih dalam tren naik, jangan pendek dia bisa naik. Jadi masih oke lah. Consumer non cyclicals juga lanjut naik, moga-moga bisa to be continue lagi ya, karena ini dalam tren naik yang oke banget. Ini salah satu sektor yang saya jagokan juga, sektor consumer ini. Hari ini salah satu emiten dia juga masuk rekomendasi kita kok, ya nggak usah khawatir. Properti. Ini properti yang saya masih not oke, melirik pun saya juga enggak, jadi ya sejauh-jauh dulu aja. Tekno, Tekno masih sideways lah ya, mau harap apa lagi sideways. Kalau lagi sideways gini jangan beli lagi di atas, jangan beli lagi dia mau breakout, beli lagi dia lagi di support. Ya, harapan kita dia tiba-tiba bam lanjut. Cuma butuh kesabaran saja kok. Ya, cuma butuh kesabaran saja.
Sektor transportasi pelan tapi pasti mulai naik walaupun saya bilang ini transaksi kecil jadi jangan terlalu dipikirin sih sebenarnya nggak terlalu signifikan tapi ada salah satu emitennya yang juga kita rekomendasikan untuk besok. Ya baik Bapak Ibu itu rekomendasi kita itu market review kita dan sebelum masuk ke segmen berikutnya saya ingatkan ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita dan nyalakan tombol loncengnya jika kita upload video-video baru Bapak Ibu bisa dapat notifikasi ya. Dan yes, kalau mau buka rekening, kami juga bekerja sama dengan NN Putih Rahayu Sekuritas. Silakan di kolom deskripsi ada kita punya link ya. Klik dan masukkan kode salesnya yaitu EN. Oke, kita masuk ke rekomendasi ya, satu yang ditunggu-tunggu. Pertama yaitu Temas. Ini menarik banget karena dia side naik terus habis itu koreksi sideways dan bam dia breakout dengan disertai volume yang ya oke lah ya belum sampai boom banget tapi dia modelnya tipikalnya ingat loh dia kalau sideways sekali meledak deng dua kali sideways lagi deng deng nah ini yang agak panjang tapi cenderungnya dia sukanya bikin galau sih jadi hati-hati aja. Habis Temas ada Java. Java juga oke ya, lagi sideways dan lagi di support. Walaupun nggak benar-benar di support, tapi secara overall dia naik dalam tren yang landai, jadi oke. Habis Java ada ITMG. Nah, ITMG menarik banget, dia juga breakout areal sideways-nya dan disertai dengan beberapa hari ini volumenya cukup oke ya. Jadi harusnya sih lanjut. Moga-moga bisa lanjut lagi besok. Kalau lanjut lagi oke lah. Keren. Habis itu ada Indi. Indi juga, nah Indi ini tren jangka pendeknya, dia juga mencoba untuk keluar dari bayang-bayang downtrend. Dan goal kita dia harus bisa naik di atas selendang dan skyline. Kalau dia bisa naik di atas selendang dan skyline itu good lah. Tapi selama belum bisa ya mending sabar-sabar dulu. Oke, ada yang tanya, Pak, dari antara beberapa emiten tadi enaknya yang mana ya? Saya sih saat ini tetap kembali lagi ya. Jadi kita fokus sama saham-saham yang kita rasa oke ya. Ya ada aja yang senang sama bumi, kita tadi sudah utarakan, ada aja yang senang sama bumi, tapi ada juga yang tobat-tobat betul trading di saham bumi. Oke, itu Indi dan terakhir adalah ASA. ASA juga lagi disupport banget. Moga-moga bisa rebound. Ini kalau lihat jangka panjangnya, dia punya kita mundurin. Nah, ini lihat tuh. Wow, harga hari ini tuh diskon kira-kira 50% dari atasnya. Nah, tapi kalau dia mau naik kira-kira potensial 100%. Jadi ya kumpulin aja lah. Harusnya ini masih bagus lah ini ASA ini. Sabar-sabar dulu aja. Baik, Bapak Ibu, itu dulu market review rekomendasi kita. Semoga yang saya bagikan bisa berguna bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa bikin trading plan-nya. Oke, semoga besok market bisa membuat kita bergairah lagi. Profit lagi. Baik semua, selamat malam. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and God bless you.